Lalu setelah kita yakin bahwa prospek usaha ini akan sangat bagus, maka tentu keputusan untuk resign dari pekerjaan itu tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berstatus pegawai dan punya usaha sampingan, kemudian ingin resign untuk fokus pada usaha sampingan, kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan? Ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan sebelum kita resign dari pekerjaan kita. Yang pertama, melangkah setahap demi setahap. Usaha sampingan itu kita upayakan berkembang setahap demi setahap melalui jalur tangga. Biasanya, jika omset naik, maka otomatis pengalaman kita naik. Jika kita upayakan untuk bisa naik lagi, otomatis ada pengalaman baru dalam diri kita, yang hal itu akan membawa usaha kita pada keberhasilan. Beda halnya dengan keinginan untuk meloncat yang setinggi-tingginya, sukses yang secepat-cepatnya, seperti misalkan kalau kita analogikan pada anak tangga, dari satu anak tangga pengen lompat langsung ke 5 anak tangga. Kalau jatuh, jika nggak keselio, pasti patah tulang. Begitu juga dengan usaha kita. Jika terlalu terburu-buru, maka kebanyakan akan berakhir kolap atau bangkrut. Yang kedua, pastikan terlebih dahulu usaha sampingan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Yang lebih baik lagi, apabila usaha sampingan bisa mencapai 2 kali lebih besar daripada kebutuhan keluarga, karena hal itu akan menyediakan cadangan finansial yang cukup dalam masa transisi awal. Jika Anda merasa bisa menekan kebutuhan dan mengeluarkan kebutuhan itu sekecil mungkin dalam sementara waktu, hal ini mungkin tidak bermasalah. Tapi jika kebutuhan Anda harus dipenuhi dan merasa pusing jika tidak punya uang, sepertinya ini masuk pada pertimbangan yang harus betul-betul diperhitungkan, karena bukan tidak mungkin di kemudian hari modal yang kita miliki akan terkuras dengan kebutuhan. Yang ketiga, memiliki tabungan darurat. Setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Karena tabungan merupakan jaring pengaman finansial untuk bisa fokus mengembangkan usaha tanpa rasa khawatir. Jika tidak ada tabungan, maka kemungkinan konsentrasi untuk mengembangkan usaha akan sangat terganggu karena banyak yang harus kita penuhi. Seperti misalkan barang tidak laku, ada kebutuhan operasional, dan seterusnya. Yang keempat, kemampuan mengelola usaha. Ini harus betul-betul kita perhitungkan. Sebelum kita resign, kita cari tahu terlebih dulu bagaimana cara menjual yang baik dan jam buka yang tepat. Hal ini bisa kita belajar dari teman ataupun informasi dari media sosial. Jika semua sudah kita perhitungkan dan kita perkirakan kalau dengan berhenti bekerja nanti akan lebih optimal lagi usaha kita, akan lebih berkembang lagi usaha kita, maka hal itu perlu dicoba. Namun, jika secara perhitungan hal itu tidak bisa kita dapat, maka mungkin yang lebih baik adalah kerja dulu sambil lalu usaha sampingan. Yang kelima adalah keteguhan tekad. Ini juga sangat penting untuk kita pertimbangkan. Sebab jika kita sudah fokus pada usaha sampingan, maka tentu kita akan menghadapi tantangan dan rintangan, persaingan dan operasional, serta naik turunnya penjualan. Kebanyakan dari kita membayangkan dengan resign akan cepat kaya. Dengan resign akan bisa mengembangkan dengan optimal. Padahal apa yang kita pikirkan lebih banyak tidak terjadinya. Ketidaksesuaian kenyataan dengan yang ada di pikiran kita akan membuat kita cepat putus asa. Namun, jika kita berpikir bahwa ke depan kita siap secara mental untuk menghadapi tantangan dan rintangan, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, maka berarti kita secara mental sudah siap, itu artinya sudah saatnya untuk resign.
Yang keenam, stabilitas usaha sampingan. Sebelum kita resign dari pekerjaan kita, harus bisa kita perkirakan bahwa usaha kita ini akan stabil setidaknya untuk 3 bulan ke depan. 6 bulan tentunya lebih aman. Namun, jika dirasa tidak stabil, usaha yang kita miliki hidup enggan mati tidak mau, maka jangan sekali-kali untuk mencoba, karena itu hanya akan mempersulitkan Anda di masa depan. Hal yang perlu kita perhatikan, kembangkan saja usaha kita, optimalkan dulu pekerjaan kita, lalu setelah kita yakin bahwa prospek usaha ini akan sangat bagus, maka tentu keputusan untuk resign dari pekerjaan itu tidak salah. Namun, jika jalannya usaha begitu-begitu saja, maka jangan repot-repot untuk resign, karena nanti hanya akan membuat Anda stres, kebingungan, dan ujung-ujungnya cari pekerjaan lagi. Yang ketujuh, memahami risiko. Menurut hemat saya, cara berpikir yang lebih baik adalah dari sisi hal-hal yang kemungkinan terburuk, daripada kita hanya berpikir keuntungan-keuntungannya saja. Dengan kata lain, banyak orang berpikir dengan berhenti bekerja, maka usaha otomatis akan meningkat karena waktu yang kita luangkan lebih banyak lagi. Hal ini tentu tidak akan sesuai dengan kenyataan. Namun, jika kita berpikir kira-kira risiko apa yang akan kita hadapi nanti setelah resign dari pekerjaan dan fokus pada usaha sampingan. Karena untuk menjalankan usaha, kita harus betul-betul memahami risiko apa yang berkaitan dengan usaha kita, serta harus memahami pergerakan pasar, harus juga memahami persaingan yang ada, dan yang lebih penting, harus memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada usaha kita. Sehingga, jika kita betul-betul sudah mengalaminya dari awal, dan bisa mempertimbangkan itu dengan baik, dan menurut perkiraan kita akan bisa menghadapinya, maka insya Allah keputusan untuk resign dari pekerjaan adalah keputusan yang terbaik. Namun, jika sebaliknya, mungkin harus diperhitungkan lagi, harus dikembangkan dulu usaha kita, kita pelajari semuanya, baru setelah itu nanti kita resign. Daripada repot cari pekerjaan baru setelah resign dari pekerjaan yang pertama. Yang kedelapan, kalau ingin berhasil, maka subscribe channel ini. Maaf bercanda. Yaitu bebaskan diri dari hutang. Apalagi gali lubang tutup lubang. Jika Anda merasa banyak kreditan saat menjadi pegawai, maka jangan sekali-kali untuk berhenti dari pekerjaan dan fokus pada usaha sampingan. Karena hasil yang kita dapatkan dari usaha sampingan itu tidak pasti, sementara kreditan itu angkanya sudah sangat pasti. Sehingga bisa diperkirakan bahwa kemungkinan-kemungkinan untuk berhasil hampir mendekati mustahil. Yang harus dihindari oleh para pengusaha adalah hutang pribadi. Beda halnya jika kita berhutang untuk mengembangkan usaha setelah beberapa pertimbangan. Tentu hal itu sangat dibutuhkan sekali. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Bagaimana menurut saudara? Silakan komen di kolom komentar. Wafil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.